Bayangkan sekelas Pas Pampres tidak ada refleksnya. Sekelas Pas Pampres loh, pasukan pilihan. Masa bisa lolos langsung ke presiden? Logikanya nggak masuk. Ini belum lagi kita bicara kinerja intelijen yang ada di istana ini. Apa kerja mereka? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Presiden Joko Widodo yang mendapat pengawalan ketat dilempar kertas oleh seorang lansia viral di media sosial. Sontak aksi sang kakek ramai diperbincangkan. Ditambah lagi, warganet menyoroti para anggota Pas Pampres yang diduga kecolongan. Tak sedikit dari mereka yang menyentil penjagaan Pas Pampres, dikarenakan jika yang dilempar merupakan benda berbahaya lainnya, tentu akan mengancam keselamatan Bapak Presiden. Hingga kini belum diketahui pasti soal isi surat yang dilempar tersebut. Mungkinkah Pas Pampres bisa kecolongan? Mari kita simak tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih berikut ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma shalli wa sallim, alhamdulillahil alamin. Ya Allah, bi kalimatika ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Walhamdulillah, Pancasila Indonesia. Salimna ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Pada kesempatan ini kita membahas tentang soal pengamanan ataupun keamanan seorang presiden yang berada di lapangan ataupun di tempat kerja beliau. Ini miris tentunya, karena di situasi seperti ini figur orang nomor 1 di Indonesia tanpa sengaja ataupun tanpa disadari melakukan manuver pansos. Ingat ya, tanpa disadari. Kami tidak mengatakan disadari ya, artinya tidak mengatakan ini suatu skenario. Tapi kalau mengarah ke sana, pemikiran orang sah-sah saja, karena ini negara demokrasi, negara Pancasila. Di sini kita tidak mempermasalahkan pada prinsipnya. Tapi ketika dikerjakan atau terjadi kepada orang nomor 1 di Republik Indonesia ini, yaitu Bapak Presiden, Bapak Haji Joko Widodo, ini sangat memprihatinkan. Karena akal sehat, logika, intelektual, apalagi kalau kita bicara dengan intelijen, maka mustahil itu bisa terjadi. Pelemparan kertas, siapapun yang melemparkan itu tidak jadi soal. Subjeknya nggak jadi soal. Objeknya itu presiden. Kertas dilempar tepat mengenai Bapak Presiden, bahkan ditangkap oleh Bapak Presiden. Jenengan bisa lihat di videonya. Ini sesuai dengan kajian kita hari ini. Qul hatu burhanakum. Qul hatu burhanakum. Kalau ini bukan settingan, buktikan kalau ini bukan settingan. Harus dibuktikan. Qul hatu burhanakum. Jika ini bukan suatu rekayasa atau settingan ataupun pansos, maka pihak istana harus mengklarifikasi ini sedetail-detailnya. Bahwasanya ini memang betul-betul alami, tidak ada rekayasa apa. Dilema jawabannya. Ketika dikatakan rekayasa, maka sangat miris. Tapi itu mustahil dilakukan oleh istana.
Ketika dikatakan ini terjadi memang apa adanya, ini lebih memprihatinkan. Kalau betul-betul itu kejadian yang sebenarnya. Bayangkan, jika itu granat nanas yang dilempar, apa jadinya presiden kita? Subhanallah. Kaca mobil terbuka, ditangkap sama beliau. Granat nanas ditangkap, apa jadinya? Imajinasikan sendiri. Subhanallah. Ini berbahaya sekali. Makanya di sini kami katakan di kajian ini, Qul hatu burhanakum. Buktikan kalau ini bukan pansos, kalau ini bukan pencitraan. Ini berbahaya sekali. Bermain-main di wilayah keamanan orang nomor 1 di Indonesia. Ini sangat riskan. Kita boleh bermain politik, boleh pencitraan, boleh apapun namanya. Tapi jangan masalah keamanan. Kita akan ditertawakan oleh seluruh dunia. Bagaimana keamanan seorang presiden bisa kecolongan dilempar kertas? Atau sederhananya begini saja. Jika kertas tersebut isinya serbuk cabai saja. Coba bayangkan, bagaimana mata presiden kita? Atau jika kertas tersebut di dalamnya isinya beling-beling kaca yang halus banget. Bayangkan apa yang terjadi kepada presiden. Subhanallah. Ini berbahaya sekali skenario seperti ini. Dan ini sangat mustahil sebenarnya bisa terjadi. Karena analisa kami, katakanlah kami mengamati intelijen Indonesia, tidak mungkin terjadi. Bahkan sebulan presiden sebelum sampai di lokasi, itu sudah disterilkan. Apakah ada jaringan teroris, apakah di pengungsian itu ada orang-orang radikal, orang yang terganggu jiwanya atau apa, itu diamankan, disterilkan sedemikian rupa. Jadi nggak mungkin seseorang melempar kertas kepada presiden dan presiden menangkap kertas tersebut. Ini nggak akan mungkin terjadi kalau bukan rekayasa ataupun pencitraan ataupun pansus ataupun apapun namanya. Ini berbahaya bermain pencitraan di wilayah keamanan. Yang notabene kita pahami pas pampres orang-orang yang terlatih skillnya. Jangankan pas pampres, kami saja kalau ngelihat ada gerak yang susah ditolerir oleh logika, kita sudah berhati-hati. Apalagi sekelas pas pampres yang terlatih, intelektualnya, intuisinya. Harus klarifikasi detail, harus berbicara depan publik fakta yang sebenarnya. Kalau ingin menutupi faktanya, maka pas pampres harus dievaluasi lagi kinerjanya dan orang-orang yang sekitar Pak Presiden tentu. Bayangkan sekelas pas pampres tidak ada refleksnya. Sekelas pas pampres loh, pasukan pilihan. Orang awam saja ketika dilempar sesuatu, dia ada refleks. Masa bisa lolos langsung ke presiden? Logikanya nggak masuk. Ini belum lagi kita bicara kinerja intelijen yang ada di istana ini. Apa kerja mereka? Seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, 3 hari sebelumnya, atau 1 hari sebelumnya, atau 3 jam sebelum Bapak Presiden mendarat di lokasi, atau katakan 1 jam sebelum Bapak Presiden berada di lokasi. Masa intelijen tidak mencium bau-bau yang mencurigakan? Apa ya? Yang melempar kertas itu, terlepas nih siapapun yang melempar, kami tidak akan membahas itu, nggak penting itu bagi kami. Apa ya yang melempar ini spontanitas gitu? Langsung melempar gitu? Itu omong kosong yang terlalu pagi, saudaraku. Nggak mungkin lah. Intelijen kita pasti ada di Gunung Semeru itu. Masa mereka tidak bisa mendeteksi? Nggak mungkin juga. Kami berkesimpulan, ini adalah pansos, ini adalah rekayasa, ini adalah skenario untuk pencitraan sang presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, pencitraan kali ini kami kurang respect dan kami kurang suka dengan permainan pencitraan ini. Karena ini membahayakan keselamatan Bapak Presiden, mempermalukan pas pampres, dan mempertanyakan kinerja intelijen kalangan istana. Mohon maaf, sebagai rakyat kami prihatin. Kami tidak ingin dong orang nomor 1
di Republik Indonesia ini terjadi apa-apa, sebagai rakyat kami harus andil dalam hal ini. Nggak boleh terjadi lagi, nggak boleh terulang lagi hal-hal seperti ini. Ini kisah-kisah yang sangat tidak lucu untuk diperlucukan juga, dan tidak layak untuk dipertontonkan juga. Sekelas presiden loh ini. Bahaya sekali bermain-main di wilayah keamanan seperti ini. Dipertanyakan semuanya ini. Ini kami berkesimpulan tadi itu. Berkesimpulan ini adalah skenario dari think tanknya orang-orang di keliling Bapak Joko Widodo untuk pencitraan, tapi tidak mendapat apa-apa, zong. Ini analisa ya. Semua orang bisa menganalisa karena sangat mustahil. BIN, ya Pas Pampres, belum lagi ada lip service yang khusus yang tidak diketahui gerak-geriknya, nggak hanya sekedar BIN itu kan formalitas, intelijen formalitas. Ada intelijen yang tidak formalitas, tapi dia bekerja dikelilingi di sekeliling Pak Presiden. Ada itu. Jadi sangat mustahil. Berlapis-lapis keamanan Bapak Presiden itu. Jadi kertas bisa masuk ke mobil dan ditangkap oleh Bapak Presiden. Ini yang sangat membuat kami bertanya-tanya 1000 tanya. Kenapa hal seperti ini dibiarkan terjadi? Dan kenapa harus terjadi? Karena ini tidak boleh terjadi. Kaca mobil dibuka, ini sudah melanggar protokol keamanan yang sudah ditetapkan. Marilah kita buka lagi tentang aturan main keamanan untuk sang presiden dan keluarganya. Ini sudah ada diatur dalam undang-undang. Jadi ini nggak main-main sebenarnya. Ya, sebegini rendahnya kualitas keamanan negara kita, wabil khusus keamanan presiden kita. Subhanallah. Semoga ini menjadi catatan akhir tahun yang sangat memilukan dan terburuk dari tahun-tahun berikut sebelumnya. Jadi kan catatan akhir tahun yang terburuk untuk keamanan seorang presiden. Ya, kalau kami seorang jurnalis, maka kami bikin tulisan headline besar, presiden terkena kertas tajam. biar heboh negeri ini. Bayangkan, ya, presiden terkena kertas. Wah, itu kalau peluru, subhanallah, sudah nggak bisa membayangkan. Kertas saja bisa kena presiden, apalagi peluru. Makanya dipertanyakan semuanya ini. Itu saja dari kami. Semoga kita semua bisa mereduksi lagi pemikiran kita. Qul hatu burhanakum. Qul hatu burhanakum. Kami pertanyakan kebenarannya. Buktikan. Kalau ini benar, katakan benar. Kalau ini rekayasa, minta maaflah pihak istana. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah.